Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kelompok kami akan menjelaskan nilai sosial dan norma sosial. Di sini kelompok kami beranggotakan 4 orang dan saya sendiri yang bernama M. Auli Hakim. Saya Muhammad Ramadan Hafizi. Saya Afdan Hafiz Janto. Saya Muhammad Luki Saputra. Nilai sosial. Nilai sosial adalah konsep abstrak yang menjadi pedoman bagi seorang individu ataupun kelompok dalam berperilaku di masyarakat. Nilai ini yang menjadi pedoman dan menjadi tolak ukur seberapa baik atau buruknya, benar atau salahnya, bahkan pantas atau tidak pantasnya perilaku seseorang atau sekelompok orang di dalam kehidupan sosial. Ciri-ciri nilai sosial. Yang pertama, bersifat abstrak. Tentunya tidak dapat dilihat secara langsung, namun dapat dirasakan melalui sikap dan perilaku. Kemudian disepakati secara kolektif. Dengan kata lain, nilai ini disepakati oleh masyarakat secara menyeluruh. Dan yang ketiga, bersifat relatif. Artinya, nilai tersebut menyesuaikan dengan budaya, tempat, dan waktu. Kemudian yang keempat, menjadi pedoman hidup atau dijadikan sebagai dasar dalam masyarakat tentang berperilaku dan bertindak. Yang kelima, bersifat mengikat. Tentunya masyarakat merasa diwajibkan untuk mengikuti nilai tersebut. Jika mereka melanggar, mereka akan dikenakan sebuah sanksi atau hukuman sesuai dengan kesepakatannya. Dan yang terakhir, ditularkan dari generasi ke generasi melalui berbagai sarana dari keluarga, agama, sekolah, dan media lainnya. Pendapat para ahli tentang pengertian nilai adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Soejarno Saekanto, mendefinisikan nilai sebagai konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap. Yang kedua, menurut Kimball Young, merumuskan nilai sosial sebagai unsur-unsur abstrak dan sering tidak disadari mengenai apa yang benar dan penting di masyarakat. Dan yang terakhir, menurut Robert M. Z. Lawang mengatakan bahwa nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, pantas, berharga, dan memengaruhi perilaku sosial orang-orang yang memiliki nilai tersebut. Nilai juga dapat dibedakan berdasarkan cirinya, yaitu nilai dominan dan nilai mendarah daging. Nilai dominan adalah nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan nilai lainnya. Seperti halnya, banyak penganut nilai tersebut. Sebagai contohnya, sebagian besar masyarakat menghendaki perubahan ke arah reformasi di segala bidang kehidupan seperti bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Nomor 2, nilai yang mendarah daging adalah nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan sehingga seorang menjalankan tanpa melalui proses berpikir atau pertimbangan lagi, melainkan secara tidak sadar. Norma sosial. Tingkatan norma sosial dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, norma hukum. Norma hukum ini memiliki sanksi yang tertulis. Jika kita melanggarnya, maka kita akan dipidana atau dipenjara. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan ini tidak tertulis tapi diterima luas oleh masyarakat. Norma kesopanan ini contohnya adalah kita berbicara sopan, berperilaku sopan, itu adalah norma kesopanan. Nah, yang selanjutnya adalah norma keagamaan. Norma keagamaan ini norma yang tertulis di agama kita masing-masing. Contohnya itu sholat 5 waktu bagi umat muslim dan pergi ke gereja bagi umat Kristiani. Dan jika kita melanggarnya, maka kita akan dihukum di akhirat sesuai dengan agama masing-masing. Yang terakhir adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini adalah norma yang berkaitan dengan moral dan etika. Contohnya adalah jujur, bertanggung jawab. Nah, itu adalah contoh dari norma kesusilaan. Jika kita melanggarnya, Norma sosial dan sifat. Norma sosial adalah peraturan tidak tertulis untuk membentuk karakter manusia dalam masyarakat, membentuk nilai-nilai, kepercayaan, dan kebiasaan yang diterima oleh
masyarakat. Sifat norma sosial antara lain yang pertama tidak tertulis. Norma sosial tidak selalu tertulis dalam bentuk hukum atau peraturan, namun lebih ke formal dan dipahami secara implisit oleh masyarakat. Yang kedua adalah dinamis. Norma sosial dapat berubah seiring waktu dengan perkembangan masyarakat. Yang ketiga adalah relatif. Norma sosial dapat berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya, tergantung budaya apa yang dianutnya, agama apa yang dianutnya, dan kepercayaan apa yang dianutnya. Yang keempat adalah mengikat. Norma memiliki kekuatan untuk mengikuti masyarakat meskipun tidak ada sanksi formal. Norma yang kelima adalah dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Norma sosial dapat dipengaruhi oleh faktor agama, sosial, dan ekonomi atau politik. Yang keenam, berperan dalam membentuk perilaku dan interaksi sosial. Norma memiliki peran penting dalam membentuk perilaku dan interaksi sosial masyarakat. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkesan, mohon dimaafkan karena kami masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.